Ya, selanjutnya anatomi fisiologi kulit dan membran mukosa. Pengertian kulit dan membran mukosa. Kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peran dalam homeostatis. Kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kehilangan panas dan penyimpanan panas diatur oleh vasodilatitas atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Pengertian kulit dan membran mukosa. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang terdiri dari 1. Stratum corneum, yaitu sel yang telah mati. Selnya tipis, datar, dan tidak mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin. Stratum lucidum, yaitu sel bentuk pipi, mempunyai batas tegas tetapi tidak ada inti. Lapisan ini terdapat pada telapak kaki. Dalam lapisan ini terletak seperti pita yang bening. Batas-batas sudah tidak tertentu, tidak begitu terlihat. 3. Stratum granulosum. Sel ini berisi inti dan granulosum. 4. Zona germinalis terletak di bawah lapisan tanduk dan terdiri atas 2 lapisan epitel yang tidak tegas. 5. Sel berduri, yaitu sel dengan fibil halus yang menyambung sel atau dengan yang lainnya, sehingga setiap sel seakan-akan tampak berduri. Sel basel. Sel ini secara terus-menerus memproduksi sel epidermis baru. Sel ini disusun dengan teratur, berurutan, dan rapat sehingga membentuk lapisan pertama atau lapisan 2 sel pertama dari sel basal yang posisinya di atas papila dermis. Pengertian kulit dan membran mukosa. 2. Dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Dermis merupakan jaringan ikat longgar dan terdiri atas sel fibronolepas yang mengeluarkan protein kolagen dan menyebabkan dermis terenggang dan memiliki daya tahan. Seluruh dermis terdapat pembuluh darah saraf, sensorik dan memiliki stamin selama cedera atau peradangan dan yang memiliki fungsi mafosel, sel mati, dan mikroorganisme. Dermis terdiri dari 2 lapisan yang yaitu papillaris, stratum papillaris, dan bagian bawah yaitu papars reticularius terdiri dari jaringan ikat longgar yang tersusun. Atas tersebut serabut kolagen, serabut elastik, dan serabut reticulus. 3. Subkutan mengikat kulit secara longgar dan organ-organ yang berada di bawahnya. Lapisan subkutan mengandung jumlah sel lemak yang beragam, bergantung pada area tubuh dan nutrisi individu, serta berisi banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Sel lemak berbentuk bulat dengan intinya berdasarkan kepingan sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak disebut peniculus adiposus yang tebalnya tidak sama pada setiap tempat dan jumlahnya antara laki-laki dan perempuan. Fungsi peniculus adalah sebagai shock breaker atau pegas bila tekanan trauma mekanis yang menimpa pada kulit, disiator panas, atau untuk mempertahankan suhu di bawah. Terdapat selaput otot dan lapisan berikutnya yaitu otot. Pengertian kulit dan membran mukosa. Membran mukosa.
Membran mukosa merupakan melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, dan saluran kelamin, saluran ekskresi. Sama seperti kulit, membran mukosa tidak dapat menembus oleh bakteri dan karena antara suatu membran dan membran lain sangat rapat. Selain itu, membran mukosa juga melawan bakteri dengan pertahanan kimiawi. Membran mukosa menghasilkan mukos lendir yang merupakan cairan kental untuk mengikat dan mengumpulkan bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Gumpalan ini kemudian akan dibuang oleh tubuh dalam bentuk cairan kental melalui mekanisme bersin atau batuk. Membran mukosa adalah epitel yang dilembabkan oleh musin substansi kental yang dihasilkan oleh kelenjar membran, melapisi bagian dalam hidung dan sinistros nasalis, mulut dan lidah. Mukosa hidung. Salah satu fungsi utama dari hidung adalah menyaring udara yang masuk saat inspirasi dan untuk melindungi paru dari pengaruh udara yang luar banyak mengandung bakteri dan bahan polutan. Sistem pertahanan mukosa hidung dipertahankan oleh aparatus mucosila yang merupakan kerja gabungan dari mukosa dan sila yang berfungsi meliputi partikel dan bakteri, kemudian mengangkut dan membuang ke arah tengkorak dan ditelan atau dibatukan keluar. Sistem pengangkut ini disebut transport mukosa hidung dan merupakan mekanisme dasar dalam fungsi pembersihan hidung. B. Mulut. Mukosa mulut. Mukosa mulut adalah jaringan yang melapisi rongga mulut, terdiri dari dua bagian yaitu epitel dan lamina propila. Lamina propila mengandung serabut kolagen, serabut elastik, rekulin, dan jaringan penghubung. Lapisan di bawah propia adalah lapisan submukosa yang merupakan jaringan ikat kendor yang mengandung lemak, pembuluh darah, limfe, dan saraf. C. Mukosa lidah. Mukosa pada permukaan bawah lidah sifatnya licin dan di bawahnya terdapat tunika mukosa. Pada permukaan atas terlihat banyak tonjolan-tonjolan kecil yang disebut papila lidah, yang memberikan kesan kasar pada lidah. Terdapat 4 jenis papil, yaitu papilla filimons, papilla fulminis, papilla circumvallata, dan papilla foliate. Struktur dan fungsi kulit. Kulit merupakan organ tubuh terbesar pada manusia yang memiliki fungsi proteksi pada manusia dewasa dengan berat 70 kg. Berat kulit mencapai 50 kg dan melapisi seluruh permukaan tubuh seluas 2 mili. Kulit memiliki fungsi sebagai barrier fisik, perlindungan terhadap agen infeksius, termoregulasi, dan sensius, proteksi terhadap sinar ultraviolet, serta regenerasi dan penyembuhan luka. Berbagai fungsi kulit tersebut diperankan oleh keseluruhan lapisan kulit. Terdapat 3 lapisan kulit yang utama, yaitu epidermis, dermis, hipodermis, subkutan. Struktur dan fungsi kulit. A. Epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang nampak oleh mata. Ketebalan epidermis berkisar antara 0 sampai 5 mm. Mayoritas sel 80% dan keseluruhan sel terdapat pada epidermis adalah kerationis. Epidermis terdiri dari 4 lapisan yang memiliki diferensiasi keratinosit yang berbeda-beda. 4. Epidermis
4 lapis epidermis dimulai dari lapisan paling dalam yaitu lapisan biasa, lapisan spensius, lapisan granulosium, lapisan corneum. Karat ini berdiferensiasi dari sel asal yang primitif hingga akhirnya menjadi sel terdiferensiasi akhir di lapisan corneum yang merupakan lapisan kulit lokasi utama dari sel-sel yang aktif secara mitorik pada lapisan berasal bentuk kemudian menjadi sel yang berbentuk pipi dan tidak berin pada lapisan ya. Ini selengkapnya. Struktur fungsi membran mukosa. Membran mukosa terdiri dari satu lapisan atau lebih epitel yang mampu mengeluarkan lendir, lalu lendir di atas lamina propila yang mendasari jaringan ikat longgar untuk jenis serta lendir yang diseleksikan bervariasi dari orang satu dengan orang lainnya, masing-masing memiliki perbedaan pada sepanjang saluran tertentu. Ya, ini struktur dan fungsi membran mukosa. Ya, itulah tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.